Nak join ni buat record eh? Tadi saya dah create dah. Saya boleh ni, saya boleh buat. Mau saya buat kan? Dah. Okey. Mantap sangat GTEC kita ni, bekerja daripada satu ke satu. Siapa nanti mau bantu juga GTEC, Sian, Wan Jun. So, satu below 50 frontline dan satu lagi berada dekat main room eh? Betul? Alright. So, masing-masing boleh, yang mana below 50 boleh masuk ke dalam bilik nombor 1. Siapa yang tidak tahu cari, bagi tahu, saya assign. Scroll sampai bawah tu, tengok ada yang below 50 FL, join. Jadi siapa-siapa yang bawah 50 FL, join. Nanti Tuan Eric Branson akan bantu. Tuan-puan, Tuan Branson tu orang yang antara yang awal lah join Business Public Goals sebagai leader. Jadi banyak tuan boleh tanya dia macam mana membangunkan bisnes ni. JSR tu foundation dia lah. So siapa-siapa yang di bawah 50 join group room 1. Siapa-siapa yang di atas 50 ke atas boleh stay. Kita belajar tentang TikTok terjah, insya-Allah. Puan Isan stay dekat main room, saya dekat breakout room. Okey Kak Jun, boleh. Alright. Okay, kita start lah. Boleh start. So, kenapa kita sebenarnya kita boleh terjah dekat banyak tempat. Kita boleh terjah dekat Instagram. Kita boleh terjah dekat Recording in progress. Facebook. Kita boleh terjah dekat TikTok. Mana lagi kita boleh terjah? Semua platform. Tu ada yang tak pandai. Siapa-siapa yang tak pandai macam mana mau join, komen dekat chat. Nanti kita punya GTEC bantu, insyaAllah. Jadi tuan-puan, kenapa kita pilih untuk terjah dekat TikTok? Sebab kalau kita terjah dekat Instagram, dia punya filter tu kadang-kadang kita tak, orang yang kita PM tu dia tak akan nampak kita punya message. Dia hide, ataupun dia kalau kita tak follow dia salah. This one. You punya this one. Dia marah. Oh, wrong. Minta tolong bantu. Okay. Jadi kalau dekat Facebook pula, kadang-kadang filter dia tu berbulan-bulan baru kita perasan. Siapa pernah pengalaman macam tu? Berbulan-bulan kita tak perasan pun dalam inbox kita, dia tak keluar sebab dia masuk dalam filtered message. So dia nak friend kita, dia nak follow kita dan sebagainya. Akan berlaku benda sama kalau kita message orang. Ya. Jadi sebab itulah kita kalau boleh kita kena message terjah orang.
Sebab udah tu. Mana jadi harimau tidur? Kan makan. Kan. Hmm. Mana lagi dekat? Sana je. Kata lampu. Oke, selamat malam semua. Apa kabar? Situ ha. Semua apa kabar semua? Apa kabar semua? Boleh komen, boleh letak di bagian ruangan komen sana. Oke. Oke, kabar baik. Oke, so syukur. Oke, so first of all, tanya kepada teman-teman yang sudah join untuk malam ini sesi untuk yaitu topik kita getting started right. Jelas bang? Jelas. Oke, alright, thank you. So yang first, boleh saya tahu sini teman-teman, siapa sini yang sudah langgan PGO ataupun Public Call Official? Sudah ada siapa sini yang belum lagi langgan subscribe? Adakah siapa-siapa yang belum lagi langgan untuk Public Call Official? Oke, kalau yang belum lagi langgan boleh komen sana. Belum, nanti GTech kita boleh bantu untuk share link. Oke, so sepertinya semua sudah juga. Oke, alright, tanya semua. Oke, so first of all kita bermula lah, oke? Sebab masa kita tidak terlalu lama, dalam 40 menit saja. So saya coba share. Oke, pastikan login di Public Call Official sekarang sebab kita mau hands on direct. Oke, kita mau direct hands on terus. Alright? GTech boleh bantu saya untuk semua share screen untuk satu devices ini. Oke, sebelum itu teman-teman boleh login dulu di Public Call Official PGO website teman-teman. Oke. GTech boleh bantu saya untuk saya mau login satu lagi sampai device. Boleh buka video yang satu. Ya. Saya kena keluar sekejap untuk buat ni. Cepat. Oke, sebelum itu teman-teman, sementara kita tunggu GTech kita bantu, boleh saya tahu sini, adakah apa misi pertama kita sebagai PGBO? Kalau teman-teman sentiasa dengar apa yang mentor selalu bagi tahu semasa training di Public Leadership Training, apakah misi pertama sebagai PGBO? Boleh teman-teman letak di bagian di ruangan komen dulu. Betul, yaitu daripada kita perhatiin 1000 frontline yang aktif. Oke, so teman-teman, untuk kita mau dapatkan 1000 frontline yang aktif ini, pastikan kita kena. Oke, thank you yang sudah komen. Oke, pastikan kita kena tahu dulu topik yang paling first, sebab orang bagi tahu sini basic is king. So yang paling penting ialah yaitu topik GSR, getting started right. Oke. Ya. Semua sudah masuk kali, cuma masih sedikit lagi pula kan.
kasih minyak sekejap. Mama tak ada minyak. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Siapa? Lepas tu dia Bahaya kalau buat macam tu. dia tak bagi. Nak tengok cerita ke film? Recording in progress. Ini dia background. Dia kalau kita terjah orang-orang yang background kewangan ni ada kelebihan dan kekurangan lah. Kelebihan dia mungkin orang ni sudah ada knowledge kan. Mungkin tidak. Tapi boleh lah, tak ada masalah lah. Okay? Katakanlah Ustaz Yaakob. Okay, kita pun PM dia. Kita pergi mana? Ni kita tengok dekat ni follower dia ada 548,000. Tekan ni. Dan kita boleh PM satu-satu. Tekan message. Ini salah satu cara lah. Ataupun kita mahu by follower pun boleh juga kalau follower banyak. Ataupun ada satu cara lagi, kalau contoh Miss Cheryl share tu, dia akan PM dulu orang-orang yang bukan Miss Cheryl, siapa share itu Cik Fatin rasanya, Tuan Syamil. Kalau kita tanya orang-orang yang dia punya income limited, dia tak ada saving untuk dana orang yang save kita punya income supaya boleh save more. Contohlah saya cakap inilah kewangan. Okay. Katakan ni, tengok ni. Berapa tu orang share? Orang yang save saya post 383. Tapi kita tak boleh tengok, kita tak boleh tekan kan? Jadi caranya macam mana? Boleh tengok dekat sini. Sini boleh tengok kan? Ada lagi satu caranya macam mana? Saya lupa sudah. Siapa ingat satu cara dia tu? Macam mana mau tengok orang yang visit kita punya profile? Siapa ingat? Tak ingat lah. Ni tengok new follower. Kita boleh PM ni semua ni, new follower ni. Tengok tuan-tuan, new follower 30 minit lepas, 1 jam yang lepas, 2 jam lepas, 3 jam lepas. PM semua. Ini keutamaan kita. Orang-orang yang follow kita, orang-orang yang save kita punya post, orang-orang yang share kita punya post. Mau tengok dekat mana? Tengok dekat sini, inbox ni. Ni. Tu yang send tu adalah kita terjah orang lah. Tengok ada yang bagi feedback, ada yang respon, ada yang bagi tahu saya sudah ada account. Select chat. Okay. Kita boleh filter, saya pun lupa macam mana filter. Siapa ingat macam mana cara kita tengok orang bilik tu ada yang terkeluar. Saya belum masuk breakout room. Aish. Top right, sini ke mana? Sini. Top right lagi. 7 hari je boleh nampak. Dah tahulah nanti siapa-siapa yang tahu tu cuba share dekat dalam group. Ya. Tapi yang penting bila orang tu follow kita atau save kita punya number ataupun engage lah, basically engage, dia sebenarnya berminat. Ada satu dekat Instagram. Saya minta admin saya PM satu-satu kan, orang yang follow saya. Tiba-tiba dia message berminat. Jadi saya pun minta nombor telefon, dia bagi. Saya tengok dia ni macam orang besar, baru minggu lepas kalau saya tak silap.
Dia orang besar lah. Saya tengok dia macam bagi talk dekat mana entah. Lepas tu dia start menjadi customer, daftar semua. Lepas tu dia tanya tentang dealer. Jadi saya cakap, okey, kalau tuan berminat jadi dealer, ini dia punya syarat-syarat. Lepas tu saya bilang, kalau tuan okey, nanti saya setkan Zoom lah. Saya setkan Zoom. Dia pun setuju. Jadi disetkan Zoom. Saya Zoom ini sekejap je dalam 15 minit macam tu. Saya cakap lah, jadi dealer macam ni kena jalan training kalau tuan dah berminat. Sebab dia pun umur dalam saya 40, late 40s lah mungkin umur dia. Saya bilang kalau tuan rasa tak berminat untuk jadi dealer ni, tak ready, boleh buat belian tapi anak yang jadi dealer. Saya cerita tentang apprentice. Sekejap je. Lepas tu besok pagi dia pun message saya. Alhamdulillah dan beli 5,000. Daripada mana? Terjah tuan-tuan. So kalau tuan-puan cakap, alah saya boleh lah sebabnya saya ada orang kenal, banyak follower. Tak betul juga. Sebab tuan-puan tengok yang tadi komen cakap saya dan dapat result tu kan. Diorang punya follower tak ramai pun dapat result. Tuan Uwais, dia punya follower tak ramai pun. Tak sampai 10,000 lah kalau saya ingat saya. Tapi dapat result. Jadi saya rasa kalau tuan-puan memang tak ada banyak masa, ini antara marketing yang boleh buat. Katakanlah belum tengah tunggu prop datang, tak sampai lagi. Sambil tunggu tu, takkan kita duduk diam je kan? Terjalan dulu orang. Bekerja TikTok ke Instagram ke Facebook boleh. Cuma Facebook dia punya filter banyak. TikTok kita boleh message sekali, lepas tu kalau orang tu approve message request, kita boleh message berkali-kali sudah lepas tu. Yang penting bila kita message dengan orang, benda pertama kena buat apa? Apa kena buat? Kita message dia reply. Oh, macam mana tu? Apa kita kena buat? Pertama sekali, selepas dia respon dengan positif lah, kita kena minta nombor telefon. Sama juga kita buat SP ke, kita apa-apa lah. Yang paling penting adalah minta nombor telefon. Yang lain-lain tu boleh cerita belakang. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja. Ada soalan ke? Itu sahaja cerita untuk terjah malam ni. Tak banyak, simple. Cuma yang susah tu adalah membina rutin. Jadi cara kita membina rutin paling senang, teman-teman tahu apa? Kita set macam ni. Apa pekerjaan ataupun apa aktiviti yang kita setiap hari mesti buat? Contoh makan, contoh solat, contoh driving pergi tempat kerja. Okey, kita jadikan ni sebagai kayu ukur. Setiap kali sebelum kita driving start engine, mesti terjah dulu 20 orang. Setiap kali kita start engine balik rumah, terjah dulu 20 orang. Ataupun kita letak solat, setiap kali selepas solat, terjah 20 orang. Jadi kalau 5 kali solat, 100 orang kita terjah. Setiap kali kita makan, sebelum ataupun selepas makan, terjah 30 orang. Jadi kita parkingkan kita punya rutin yang kita baru mau bina ni di dekat dengan rutin yang kita sudah sentiasa buat. InsyaAllah lebih cepat kita lekatlah untuk bina rutin tu. Okey? Saya rasa sampai di situ sahaja perkongsian malam ni untuk terjah. Saya dah buat masa lama-lama, tuan-puan. Kita dapat sikit pun, yang penting kita buat. Nanti saya share dalam grup skrip yang saya pakai, dan saya mohon dealer-dealer lain yang tuan-puan dapat result tu, cuba tuan-puan share dekat grup apa skrip tuan-puan pakai. Mungkin tuan-puan punya skrip lebih padu daripada skrip yang saya share. Kita saling berkongsi, boleh? Nanti next week insyaAllah mungkin bahagian marketing lain pula kita belajar. Okay? So sampai itu saja. Boleh leave group. Boleh leave group. Saya mau masuk tengok JSR apa jadi ni.
progress. So saya ada anak kecil susah nak belajar. Betul, semua betul. Tapi semua alasan tu hanya menyedapkan hati tuan-tuan dan puan dan dia langsung tak membantu tuan-tuan tu. Kalaulah tuan-tuan ada waktu untuk hidup ni 6 bulan saja. Doktor mengesahkan tuan-tuan hidup, cik berdasarkan pengalaman sebelum ni, paling lama cik boleh survive 6 bulan saja. Berdasarkan pengalaman. Katalah doktor cakap macam tu dekat dia. Waktu tu tuan-tuan akan terkeluar semua. Apa yang benda penting dalam hidup aku kena capai. Waktu tu tuan-tuan nak buat macam mana? Tapi mungkin tuan-tuan tak ada duit. Mungkin tuan-tuan tak ada masa. Tak ada duit dan tak ada masa tu lah kena cari. Jadi kita cari duit banyak ni sebenarnya untuk capai kita punya duit. Berapa banyak kita nak capai kita tahu. Sebab kita tak tahu apa dream yang kita nak cari. Tapi kalau kejar duit tu tak pernah cukup tuan-tuan. Mesti kena pesan saya. Sekarang ni Zul dia kata you punya life dah berubah dengan Barbie. Dia kata kalau you boleh mengubah satu orang, jadi bantu seorang jadi macam you dah berubah nasib sebuah keluarga. Waktu tu saya tak nak 100 orang macam tu. Waktu tu tuan-tuan saya buat kerja keras dan saya nak ada 100 MD. Waktu tu tak ada MD nak saya nak melahirkan 100 MD. Saya yang pertama nak melahirkan 100 MD. Waktu tu 100 MD adalah satu idea yang ini. Revolusi yang saya pakai boleh sikit lagi tuan-tuan income ni semua. Tuan-tuan boleh tunggu nak tengok. Dulu pun boleh. Nak ikut sekali boleh. Saiz. Okay, so saya start share balik. Okay, so yang first, yang paling penting ialah kita kena sebagai PGPO kita kena hadir training. Okay, first ialah kita kena hadir training. Okay, apa training yang paling wajib sebagai PGPO? Kalau tuan-tuan selalu hadir, apa wajib yang selalu sebagai PGPO kena hadir setiap bulan? Boleh tuan-tuan komen dari bagian ruangan komen. Okay. Yes, betul tu. VLP, NGO. Okay, so sebagai PGPO kita ada 5 core program yang sangat-sangat wajib sebagai PGPO. Sebab training ini kita dapat guide kita punya bakal customer macam mana jadi penyimpan emas. Okay, so yang first kali itu kita punya training yang pertama ya kita akan diadakan setiap bulan, setiap minggu pertama ialah hari Sabtu pada jam 8 pagi sehingga jam 6 petang. DLT ini terbagi kepada 2 edition. Edition yang paling penting iaitu system edition dan yang kedua penting iaitu marketing edition. Okey, yang kedua pula ini yang paling penting iaitu NDO. Bagi minggu kedua setiap bulan selepas daripada PLT untuk minggu yang kedua iaitu NDO, New Dealer Orientation, di mana kita akan belajar tentang SOP terkini untuk daripada sistem public code dan juga support daripada G100. Okay? Dan NDO ni akan terbahagi kepada 2. Yang pertama untuk online jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi untuk online dan jam 11 pagi sehingga jam 2 petang untuk offline. So offline ini kita boleh berkumpul di mengikut region masing-masing. Okay? Dan yang ketiga iaitu talk show. Okay, untuk sisi talk show ni kita boleh invite kita punya bakal customer ataupun prospek kita. Dan yang paling penting tuan-tuan, bila tuan-tuan hadir untuk talk show ni, talk show adalah salah satu kebaikan tuan-tuan boleh gunakan ilmu untuk buat live. Okay, untuk tuan-tuan punya topik untuk share lagi di dalam live. Alright. Dan yang keempat, ini antara yang wajib yang baru kemarin kita baru diadakan iaitu program weekly business meeting ataupun WBM yang akan diadakan setiap minggu hari Ahad jam 8.30 malam sehingga jam 9.30 malam. Okey, dan yang terakhir iaitu WGC weekly group coaching di mana kita akan berkumpul dengan kita punya upline leader dan juga kita akan bertanya tentang segala persoalan tentang bisnes. Okey, begitu juga dengan untuk gun plan ni. Gun plan ni iaitu sebelum program kita tu
Achievers Night selalu akan diadakan pada hari Jumaat, malam Jumaat tuh jam 8.45, di mana kita akan nampak bukti-bukti kejayaan orang yang sudah capai kepada Master Dealer ataupun founder Master Dealer. Oke, dan juga tuan-tuan, kita ada membina 1 juta pertama. Untuk membina 1 juta pertama ini private webinar ini akan diadakan secara online, dan juga membina 1 juta pertama pun kita akan diadakan secara offline, yaitu mengikut region masing-masing. Dan 15 November nanti akan diadakan di Labuan. So tuan-tuan yang ada budget boleh hadir. Oke, tuan-tuan boleh invite prospek ataupun bakal customer boleh hadir di Labuan. Oke, sebab leader kita akan hadir, semua achievers kita, leader kita, mentor kita pun akan hadir di Labuan pada ketika itu. Begitu juga nanti Desember, oke, dan tidak lama lagi pada bulan depan 20 Desember 2025 bakal akan diadakan di Sandakan untuk program membina 1 juta pertama. Oke, dan juga setiap bulan kita akan diadakan Carnival Kaya dengan Emas. Ini akan diadakan di Menara Public Gold. Oke, di Menara Public Gold di Tun Razak, Kuala Lumpur. Oke, so tuan-tuan boleh invite tuan-tuan yang customer ataupun bakal prospek semua, bakal customer ataupun prospek. Oke, dan juga tuan-tuan pastikan tuan-tuan sentiasa invite tuan-tuan punya prospek ataupun bakal customer untuk hadir seminar Kaya dengan Emas. Ini antara salah satu program ataupun seminar yang boleh buatkan prospek tuan-tuan boleh 100% boleh close terus. Sebab kadang-kadang kalau kita yang kalau kita explain kadang-kadang macam yang 50-50. So kalau kita invite tapi bakal customer pergi seminar Kaya dengan Emas, sudah pasti 100% boleh jadi customer kita. Oke, so gitu juga untuk program Public Gold Q&A ini, tuan-tuan boleh invite tuan-tuan punya customer yang sudah register account, dan dia akan diadakan setiap hari Rabu jam 12.30 sehingga jam 1.30 petang. Dan juga tuan-tuan, ini program yang paling penting. Boleh saya tahu sini tuan-tuan, berapa ramai sini untuk target mau capai MD ataupun FMD dalam masa terdekat? Tuan-tuan sangat-sangat penting untuk join PGGT ataupun Public Gold Tour ini, sebab dulu syarat untuk naik MD FMD tidak perlu join, tapi sekarang kena wajib join, sebab kita kena kenal lagi apa yang ada di dalam bangunan untuk Menara Public Gold. Oke, begitu juga dengan seminar G100 Indonesia pun ada seminar juga. Dan tuan-tuan, untuk program G100 Apprentice ini, apa yang buatkan saya mau jadi dealer ataupun saya mau menceburi dalam bisnis Public Gold ini, yaitu disebabkan saya hadir untuk program untuk anak-anak muda, yaitu G100 Apprentice. Dan saya sempat join ketika itu ada lagi Tuan Muda Abdul Rahman, di mana beliau sempat memberi penjelasan tentang bisnis ini. Oke, tuan-tuan. So contoh kalau tuan-tuan ada anak-anak juga, tuan-tuan kalau nampak anak tuan-tuan selalu main game begitu, jangan larang orang main game, tapi gunakan kelebihan dorang. Ada orang invite orang masuk G100 Apprentice. Sebab kalau kita gunakan kelebihan anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda lebih kepada IT. So gunakan kelebihan anak-anak untuk menceburi bisnis Public Gold ini. Oke, tuan-tuan. So G100 Apprentice ini akan diadakan setiap hari Kamis minggu pertama. Dia bersamaan dengan minggu pertama juga untuk PLT. Oke, dan juga untuk yang kedua pula untuk physical million, untuk anak-anak muda pun akan diadakan Million A by 30. Oke, dan ini akan diadakan di Menara Public Gold. Oke, dan program ini akan sentiasa diupdate di dalam kitab Public Gold Official. Oke, dan tuan-tuan, siapa sini yang belum pernah join ataupun belum lagi register, pastikan tuan-tuan register Master Dealer Conference. Sebab kenapa? MDC ini antara salah satu event yang paling terbesar di mana tuan-tuan boleh hadir dan boleh dekat dengan achievers dan bergambar dengan achievers, boleh bertanyakan dengan achievers tentang
macam-macam persoalan. Oke, dan bila tuan-tuan datang sini, antara event-event yang paling mahal yaitu event yang offline. Lagi-lagi kalau kita dapat jumpa dengan leaders kita secara bersemuka. Oke. So begitu juga kita ada training untuk frontline 50 ke bawah, training pre-MD, dan juga kita ada juga GPP Gold Property Pairing Project, dan juga kita ada bagi untuk tuan-tuan nanti satu nanti tuan-tuan akan capai untuk level master dealer, tuan-tuan akan join untuk master dealer workshop sini. Oke. Dan juga kalau tuan-tuan sudah capai FMD nanti founder master dealer, tuan-tuan akan join untuk program FMD Game Friend. Dan juga tuan-tuan aplikasi ini untuk FMD dan juga FMD, nanti tuan-tuan akan join satu hari nanti juga. Alright. Oke, tuan-tuan, antara mentor kita selalu beritahu kita kena lihat orang berjaya untuk kita bayangkan kejayaan itu. Dan salah satu kejayaan yang kita dapat nampak, yaitu kita kena hadir program Award Recognition Night ataupun bahasa singkatnya ARN. Di sini tuan-tuan akan nampak segala ramai leaders kita, mentor kita punya FMD semua akan naik atas pentas. So tuan-tuan akan terbayang satu hari nanti tuan-tuan pun akan naik juga atas pentas. Oke tuan-tuan, so macam mana mau capai itu supaya boleh naik atas pentas? So kurang-kurangnya tuan-tuan kena settlekan sekurang-kurangnya 800 ataupun 100 orang dalam tempoh setahun, ataupun 365 orang dalam tempoh 1 tahun ini untuk financial year. Oke, so begitu juga dengan double agreement, tuan-tuan boleh hadir juga untuk seremoni ini untuk kita raihkan juga dengan kita leaders dan juga mentor kita. Oke, ini antara salah satu pesan daripada kita punya tuan mentor. Ketika nama semangat, itulah waktu kritikal kena hadir function. Associate dengan dealer yang tengah bersemangat, ketika tidak ada hasil dan rasa tidak cukup duit, datang training. Itulah waktu kritikal, datang training, belajar dari Achievers. Jual emas, datang training. Oke? So setakat itu tuan-tuan dapat kecap juga nih. Dapat kecap juga lekat di bagian orang pen. Oke, alright. Oke, so seterusnya. So next kita pergi bahagian yang kedua tuan-tuan. Semalam kita punya tim ada fungsikan untuk kita buat prospecting secara offline. Oke, kita kena buka booth semua, tapi itu kita beberapa jam sebab tenaga kita tidak boleh buka kedai kan, kita tidak boleh buat prospecting dalam tempoh 24 jam. Tapi tuan-tuan, kedai kita buka 24 jam yaitu kita perlu ada media sosial. Oke, sebab media sosial kita ini akan buka 24 jam. So pastikan tuan-tuan, apa yang paling penting sebagai PGPO, pastikan profil media sosial tuan-tuan yang profesional. Sebab kita punya bakal customer, dorang akan perhati kita punya gambar. So bayangkan tuan-tuan guna gambar kucing, tuan-tuan guna gambar X ataupun mantan-mantan, mesti orang akan berfikir dia punya media sosial ini, tapi dia punya gambar ini pula. Oke tuan-tuan, so pastikan tuan-tuan kena gunakan gambar proper ataupun gambar profesional. Oke, so contohnya macam ini. Di bagian website publikol kita, pastikan gambar kita proper. Contohnya macam ini. Oke, di bagian sini. Dan yang kedua pula di bagian Instagram kita. Instagram kita nih pastikan kita kena ada konten yang banyak dan juga kita ada bio yang cantik. Sebab kedai yang cantik sudah pasti bakal customer kita akan mau jadikan kita sebagai dorong biar dealer untuk bimbing dorang. Oke? Dan juga yang ketiga di sini yaitu TikTok. Sama juga pastikan tuan-tuan punya TikTok nama misi nama public calls itu, kemudian gambar cover dan juga ada bio yang bio kena lebih jelas dan juga buatkan orang mau untuk jadikan kita sebagai dealer orang. Oke? So untuk bagian Facebook sebut sama seperti kita punya mentor sini, nama penuh dan juga kita punya PG code sini, dan juga dia ada tulis di sini sedikit penulis
bebas uang mas dan juga misi bebas utang, right? Dan juga oke tuan, boleh saya di sini. Sesi pas ini tuan yang masih menggunakan WhatsApp biasa. Oke, pastikan tuan jangan gunakan WhatsApp biasa. Pastikan tuan kena tukar kepada WhatsApp Business. Sebab di WhatsApp Business kita nih ada berbagai tools yang kita boleh guna pakai. Oke, termasuk di dalam sini kita ada catalog di sini di mana kita bakal customer dorang sebelum bakal customer kita nih dorang akan pantau setiap satu kita social. So pastikan kedai tuan itu mesti betul-betul sudah ready. Oke, bukan jangan kejar orang bilang mau kejar customer belum lagi cukup cantik. Oke tuan, so, pastikan kedai kita kena proper dulu. Oke, so di akhir sesi ini saya akan guide tuan untuk join semua Telegram. Oke, saya akan guide tuan untuk join semua Telegram daripada G100. Ataupun gambar yang proper punya. Oke, so saat ini semua jelas, boleh tampak Pak? Oke, so seterusnya kita next. Oke, ini adalah salah satu toolset yang sangat penting dalam membangunkan bisnis. Oke, salah satunya kita perlu ada telepon pintar. Sudah pastilah bahwa confirm lah bahwa ada telepon pintar kan. Yang kedua kena ada wifi ataupun data yang kuat, dan yang ketiga kita kena ada emas physical. Oke, dan tuan-tuan, kadang-kadang ada orang cakap begini, alamak saya belum cukup banyak emas, saya belum cukup macam mana semua tutupan bukti, macam mana kalau orang tanya pasal emas begini, di mana saya mau cari? Tuan-tuan jangan risau, di dalam G100 kita nih orang sudah sediakan everything. Oke, tuan-tuan boleh gunakan yaitu emas gambar, bukan gambar emas. Oke, gambar emas yang G100 sudah sediakan di sini. Oke tuan-tuan, nanti saya akan guide untuk join satu persatu. Oke, yang kedua pula tuan-tuan, pastikan kita kena explore untuk apps public calling. Oke, kita kena tahu dulu setiap button dia sebelum kita mau guide kita biar bakal customer. Oke, dan juga yang ketiga pastikan tuan-tuan sini kena wajib subscribe untuk landing BGO. Mungkin di sini ada yang baru subscribe kan nih, ataupun yang masih lagi free untuk 3 hari. Oke, sebab free itu tidak lama dia expired. So pastikan tuan-tuan at least kena subscribe untuk 1 bulan, ataupun paling bagus tuan-tuan ambil yang pro punya. Oke, dan tuan-tuan untuk membuat konten kita sudah disarankan oleh G100 untuk gunakan satu mikrofon, oke, yang sangat-sangat berkualiti, oke, dan juga kita ada mikrofon. Nanti tuan-tuan saya akan tunjukkan di bagian mana untuk kita explore semuanya, dan juga kita akan ada tripod stand. Oke, ini sangat-sangat penting semua. Nanti tuan-tuan bereksplor meja kursi untuk bisnis kita. Dan ini antara salah satu contoh untuk kita setup kita punya bisnis ataupun kita punya office di dalam rumah kita. Oke, tuan-tuan boleh explore di sini satu persatu. Oke, tuan-tuan, untuk kita mau edit kita punya konten nanti, kita boleh edit di bagian CapCut. Oke, so tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh search di bagian WBM ataupun Weekly Business Meeting di Facebook masing-masing tuan-tuan. Boleh tengok di bagian sini. Oke, video yang lama daripada leaders kita yang pernah buat sharing sebelum ini. Oke, begitu juga dengan Canva. Ada buat WBM, yaitu pengenalan untuk Canva. Dan tuan-tuan, salah satu tips ini daripada kita punya G100, tidak perlu hafal skrip, gunakan teleprompter untuk record video, lebih pantas. Oke, sebab kalau kita hafal dia akan take time. Dan teleprompter ini kita cuma baca skrip saja. Oke, nanti tuan-tuan boleh belajar juga di G100 Academy untuk bahagian teleprompter tu. Oke, untuk servicing, macam saya beritahu tadi, pastikan tuan-tuan kena update yaitu WhatsApp Business. Oke. Dan juga begitu juga dengan bots. Oke, bots juga nih. Oke, bots ini salah satu tools yang sangat-sangat cepat. Oke, contohnya kita akan guide atau bakal customer kita nih, dan persoalan orang tetap akan sama setiap hari ataupun setiap minggu. Oke,
cerita ini public call ni macam mana. So tekanlah kita mau type panjang-panjangkan yang public call gini-gini. Oke. So bot untuk apps bot ini dia sudah sediakan satu ayat yang tuan-tuan tinggal tekan and then dia tinggal send saja. Tuan-tuan tidak perlu lagi susah-susah untuk type. Oke? Bila tengok Syara buat konten. Dan begitu juga dengan Wuwa, tuan-tuan boleh share untuk semua tuan-tuan punya customer ataupun bakal prospek tuan-tuan dalam masa yang singkat dan tidak perlu share secara satu persatu by manual. Oke? So next. Oke, tuan-tuan, kita kena bina rutin. Oke, kita kena bina rutin dulu sebab fokus untuk dealer yang baru ataupun dealer yang pertama sekali buat bisnis ini, fokus yang pertama rutin yaitu kena fokus buat 100 konten dalam tempo 30 hari. Oke, kena bina rutin dulu. Jangan dulu fokus dengan result. So, kita sini ada 6 topik. First, yang ketiga jenis konten, keempat treat ataupun editing tools, tugasan harian dan juga submit report. Oke? Alright. So yang di sini, oke, di bagian idea konten ini kita boleh gunakan daripada kita tips daripada mentor. Oke, kita boleh gunakan tips daripada mentor kita sini. Sebab di dalam sini dia ada share di dalam website beliau juga dan begitu juga dengan teleprompter. Oke, teman-teman boleh explore sebab masa saya pun tidak cukup sudah dalam tempo berapa menit lagi. Oke, teman-teman boleh gunakan setiap teleprompter ini semua ya untuk menggunakan idea konten, teman-teman. Oke, dan teman-teman pastikan teman-teman kena ada kedai sekurang-kurangnya 2, tapi kalau banyak lagi bagus. Contohnya Facebook, Instagram, YouTube, Lemon Ad, TikTok, X ataupun Thread. Oke, so jenis konten, ini salah satu kita akan tunjuk di sini. Ini antara salah satu konten, jenis-jenis konten yaitu tunjuk muka. Oke, siapa sini yang suka tunjuk muka? Ataupun orang bilang, oh muka dia macam begini, macam syarukan apa semua, teman-teman boleh gunakan tulang itu untuk buat konten tunjuk muka. Contohnya macam begini. Mari kita tengok salah satu kita punya cibas ini. Ini antara salah satu contoh video konten tunjuk muka. Oke. Nanti teman-teman boleh explore juga sendiri. Begitu juga dengan kita punya cibas yang lain, yaitu Dr. Siti dan juga Tuan Syarif Jamil. Contohnya bersih ini untuk bersih studio di dalam yang apa nih orang bilang background dia ada cantik sedikit lah. Oke. Teman-teman boleh explore juga sini. Dan juga video mode teaching, versi teaching. Oke, contoh macam kita punya leaders, Tuan Syarif Jamil. Oke, ini antara salah satu versi untuk teaching punya. Oke, dia gunakan whiteboard. Oke, nanti tuan-tuan boleh explore juga video ini satu persatu dan pastikan tuan-tuan kena explore malam ini juga. Oke, dan contoh, kalau tuan-tuan cakap, malu lah saya ni terlampau tunjuk-tunjuk muka, seperti muka bukan macam si siapa Syarukan kah, anu kah begitu. Oke, tuan-tuan boleh gunakan cara voice over. Oke, contoh dia macam mana cara voice over ni. Oke, siapa saya coba kasih unmute dulu sini. Suaranya tiada.
jelas tadi? Oke, kenapa menit keluar nih? Oke, itu untuk voice over, tuan-tuan just record satu video, and then tuan-tuan just kasih voice orang bilang nanti tuan-tuan boleh overlay untuk sound suara tuan-tuan, so tinggal letak saja subtitle sana. Oke? Overlay, oke, itu untuk voice over punya versi konten, dan begitu juga dengan overlay. Tuan-tuan boleh letakkan salah satu contohnya macam gini, video mas dan juga teks. Oke, itu untuk konten bagi overlay dan juga photo mode. Ini kebiasaan siapa yang tahu ataupun tidak. Oke, saya siapa teman-teman sini yang sudah tahu cara gunakan konten photo mode. Oke, saya mungkin tidak perlu tunjuk lagi. Masa saya tidak cukup ke sini. Oke, nanti teman-teman boleh explore juga satu sini, dan juga teman-teman boleh gunakan editing video tuh menggunakan CapCut. Oke, boleh menggunakan CapCut ataupun Instagram ataupun TikTok. Oke, nanti teman-teman boleh cek ataupun tengok antara contoh-contoh di sini di bagian basic CapCut daripada Puan Syafika Roslan, daripada Puan Syikin kita juga sini. Oke, dan teman-teman pastikan teman-teman biarpun satu video ataupun satu konten, pastikan upload kepada 9 platform setiap hari. Contohnya yaitu di TikTok, Facebook Story, Facebook Reel, Instagram Story, di YouTube Short, WhatsApp Status, Facebook Page Story, dan Facebook Page. Oke, dan ini antara salah satu amanat daripada kita mentor. Selagi tidak konsisten buat konten dan prospecting, leads yang banyak dia akan masuk. Jangan tengok pada hasilnya dulu, fokus buat konten sampai jadi rutin selama 3 bulan sekurang-kurangnya. Oke, so kita next. Oke, ini untuk panduan untuk soalan antara persoalan daripada kita punya prospek atau customer ataupun dealers kita. Oke, so di sini ini kita ada 5 script ini. Oke, kalau saya mau explore satu persatu nih, oke, kita explore satu saja lah ya. Oke, ini adalah salah satu contoh script untuk kita kerja prospek kita. Oke, contoh di sini dia begitu sudah sini kita sudah kena inform, jangan spam kita ke prospek. Oke, niat kita sekedar untuk mau memberitahu. Oke, so ini antara salah satu script untuk kita mau kerja, kita punya bakal customer. Oke, contohnya macam gini. Nanti tuan-tuan boleh explore satu. Oke, dan script itu tuan-tuan tidak perlu mau type begitu. Oke, tuan-tuan boleh sudah bagian tuan-tuan nanti siap kajian dan alright. Dan begitu juga untuk script. Dan begitu juga untuk script untuk prospek kita yang serah diri. Oke, begitu juga dengan script untuk prospek kita yang mau serah diri, untuk follow up prospek, untuk script untuk service customer ataupun script program. Oke, suara putus-putus. Oke lah suara. Oke lah suara sound sekarang. Oke. Semua tutup internet. Oke, alright, thank you. So next. Oke, ini sebagai PGBO kita kena tahu kita punya salah satu yang paling penting, kita kena cek kita punya business center. So teman-teman pastikan teman-teman kena rujuk semula ataupun relay semula kita punya WBM, yaitu daripada kita punya mentor sendiri, Explore Business Center Public Calls ini. Oke, teman-teman boleh cek di bagian Facebook WBM, Weekly Business Meeting. Oke. So di sini kita ada bagian satu asas, kedua announcement, ketiga business empire, performance, public call, pitching mall, change upline, my incentive, dan lain-lain. Oke, alright, dan seterusnya.
Oke, ini untuk database. Oke, teman-teman, paling penting sebagai PGBO kita kena pastikan cara untuk kita save kontak kita punya customer kena betul. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan handphone kita ataupun kita punya handphone. So kita tidak tahu di mana dorang akan lari. So pastikan tuan-tuan kena ikut cara ini. Oke, cara save kontak yaitu untuk penyimpanan emas, pastikan tuan-tuan ikut contoh di sini supaya bila tuan-tuan mau broadcast ataupun mau share menggunakan WUA, tuan-tuan sudah ada database. Oke. Yang kedua, tuan-tuan boleh save nama dorang menggunakan cara prospek ini. Sebab kenapa? Kenapa kita perlu mau ada rename customer? Yang pertama sekali kita akan dapat kenal pasti siapa yang kita perlu mau utamakan. Oke. Yang kedua pula kita dapat kenali level antara prospek ataupun customer. Dan yang ketiga, penggunaan script dapat kita guna dengan lebih sesuai untuk antara prospek ataupun customer kita. Oke. Dan tuan-tuan jangan tunggu ada 1000 frontline baru mau kasih rename database. Nanti tuan-tuan sangat-sangat penat. Pastikan kalau tuan-tuan sudah ada 1 customer ataupun 10 customer ataupun di bawah 50 customer, pastikan tuan-tuan kena buat benda yang betul sudah bermula daripada awal. Oke, tuan-tuan. So, nanti tuan-tuan boleh explore bagian sini yaitu follow up prospect. Oke, tuan-tuan kena follow up, jangan chat untuk sekali saja, tuan-tuan kena follow up. Begitu juga dengan servicing customer. Macam mana kita mau pastikan kita punya customer buat pembelian emas setiap bulan. Oke, sebab customer selagi mana kita punya buat servis, dorang tidak tahu ilmu tentang emas semua. So pastikan tuan-tuan kena buat servicing. So macam mana kita mau buat servicing? Yaitu daripada menggunakan WUA. Oke. Alright, nanti tuan-tuan boleh cek bagian sini untuk WBM kelebihan database dan juga WBM database management di sini. Oke. Dan seterusnya. Oke. Mengantuk sudah kan ya tuan-tuan? Dan belum mengantuk, oke? Sedikit sudah kita nih. Oke, tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan kena konsol setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan tuan-tuan punya upline FMD ataupun kita punya leaders. Oke, supaya upline FMD ataupun kita punya leaders dapat nampak kita punya progress dalam bisnis ini. Oke, so macam mana tuan-tuan mau pastikan siapa tuan-tuan punya upline FMD ataupun upline leaders? Tuan-tuan boleh cek di bagian apps Copy Call. Di bagian ini tuan-tuan akan nampak di bagian profile sini. Oke, nampak tuan-tuan punya siapa apa yang Oke, untuk update report card ini untuk tim kita setakat ini kita punya leaders ada buat satu grup WhatsApp di mana kita boleh send untuk report card sana. So nanti kita semua boleh cek balik untuk progress bisnis kita masing-masing. Oke, teman-teman. So setakat ini kita pergi bagian yang seterusnya untuk bagian Telegram, teman-teman. Untuk pastikan kita sudah join Telegram, kita kena join semua kemudahan yang G100 sudah sediakan. Oke, teman-teman boleh keluar pergi bagian menu tadi. Oke, teman-teman pergi bagian menu. Bagian dealer tools. Oke, pergi bagian dealer tools ini. Dan klik bagian marketing tools. Oke, klik bagian marketing tools. Oke, pastikan tuan-tuan join semua Telegram channel ini. Oke, channel Telegram ini daripada Nota Mentor. Oke, daripada Nota Mentor sini kepada Tuan Muhammad Zulkifli.com, back posting, teleprompter semua di sini. Oke, sebab semua ini antara salah satu kita punya tools ataupun kita punya perkakas orang dulu. Alright. Oke, dan seterusnya tuan-tuan, untuk yang mau buka booth nanti akan datang, pastikan tuan-tuan kena ada tools, yaitu apa? Dari segi name tag, flyers ataupun brochure semua ataupun card business, tuan-tuan boleh pilih bagian ini. G100 tuan-tuan boleh pilih bagian ini, G100 official merchandise. Apa bunyi mengantuk kali ini? Oke, G100 official merchandise. Oke, ini antara kedai yang kita tidak perlu lagi penting-penting. Di mana semua beli begini, di mana semua begitu. Oke, teman-teman. Ini bagian G100 merchandise. Di sini kita ada kedai supply hub, di
gimana kita beli beli kita punya untuk kita punya pin, name tag, ID set, tie pin, lanyard, kita punya t-shirt, kita punya polo t-shirt, semua pun ada di sini. Flyers, business card, brochure, dan juga topi kita sini, cap kita, juga banner kita sini, banner untuk kemah, backdrop kemah semua. Oke, promotional table yang sangat-sangat kita mau guna untuk lagi-lagi untuk membuka booth. Oke, so ya seperti itu sih ya daripada perkongsian saya. Oke teman-teman, jelas juga sampai juga kak teman-teman, boleh letak di bagian ruangan komen jelas bilang. Kalau tidak jelas, oke kita sambung lagi sampai jam 1 subuh. Oke, so saya stop share screen dulu. Oke teman-teman, so saat ini ada pop-up, teman-teman boleh ajukan sebarang persoalan. Oke. Sampai jelas. Oke, so satu. Oke, teman-teman, sebelum saya serahkan kepada kita punya Citek, satu kata-kata ataupun ayat kata-kata nasihat untuk malam ini. Pastikan teman-teman jangan penuhkan penulisan di atas kertas ataupun di atas buku saja. Banyak kelas tapi tidak bertindak untuk buat rutin. Jangan tunggu result. Jangan tanya kenapa saya tidak ada result macam orang lain, sedangkan tuan-tuan tidak pun buat rutin ataupun tidak explore dalam bisnis ini. Oke teman-tuan, lepas ini kena study satu-satu. Untuk report card kita kena siapkan daripada berapa frontline. Oke, untuk report card ini, untuk setakat ini macam mana tuh? Jadi siapa beli tolong jawab. Untuk report card itu nanti kita akan explore. Oke, nanti apa-apa sebarang update kita boleh kita boleh hantar di dalam grup saja. Oke, so success is predictable. See you at the top. Pastikan buat action plan dan bertindak untuk buat rutin. Oke, so kita jumpa di breakout room. Recording stopped. Recording in progress. Okay, so alright. Cik Syara kita ada kan? Ada. Silakan Cik Syara. Cik Syara mau closing? Tak apa, close terus lah. Jumpa minggu depan. Alright, sekejap. Saya nak ambil gambar dulu. Okay, ready. 1, 2. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, semua. Kita ada satu pages. Alright, 1, 2, 3. Ada lagi nak buka kamera? 1, 2, 3. Alright.
Selamat berehat semua. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Jumpa minggu depan, insyaAllah.